Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Imam Ahmad saking ekstrimnya itu bilang jamaah itu syarat sahnya sholat. Nah karena jamaah itu adalah hal yang jadi perilaku masif, perilaku kontinu, perilaku yang selalu. Ya sudah, Nabi tinggal bilang sallu kama ra'aitumuni usolli, kan kepenak. Nabi ra perlu presentase salat, gak perlu seminar yang setain rara salat. Terus bocah rukuke dibeneri pas rukuke cung kurang biluk. Nah, kiai desa kan sampai anak sujud tuh di petak ndase, kurang ables. Gak perlu begitu. Kurang mancat itu gak perlu. Karena sholatnya jamaah dan kontinu, terus Nabi tinggal ngumumkan solu kama ra'aitumuni usol. Wis dong kowe sholat itu wis persis tak ndelok aku. Ya misalnya kangkang sergap jamaah ambek Mbah Ghafur kan ya kepenak. Foto kita kangkang misalnya sergap bilang Mbah Ghafur di rumah. Apane ora kuarek kok jahiliyah. Ya adat karek itu jahiliyah karena masa guru sama murid dulu apa? Gurunya. Jelas jahiliyah. Guru memaafkan bukan berarti adat itu benar. Ini perlu kangkang tahu. Kalau sebagai kiai legowo memaafkan. Ini bukan berarti benar. Di mana-mana murid sama guru ya datangnya dulu apa? Murid. Nah kalau datangnya dulu guru itu jelas jahiliyah. Adat yang jahiliyah murid terlambat. Soal Gus Yofur memaafkan sama memaafkan itu bukan berarti itu barang yang benar. Memaafkan itu karena legowo nih kiai. Apa legowo nih kiai. Tapi yang salah ya tetap salah. No? Yang salah tetap. Jangan dikira kalau kiainya legowo terus tidak apa salah. Dulu tuh sahabat, andai kan kamu ngaji sama Gus Zuhur gak terlambat, min awalil amri ngaji, mbok maknani. Kan Gus Zuhur tinggal bilang, dia terkip koyok sing tak wacana, makna koyok sing tak wacana. Ini gara-gara datangnya terlambat ngaji gak fokus, kan gak bisa ngendikan gitu kiai. Ya coba saya ulang lagi. Andai kan kita ala kaifiyatin mardiyah, ada dengan cara yang benar. Ya, anak-anak datang, siap, besok pun ngajar, harfan-harfa, nggak ada yang ketinggalan. Kayak pondok-pondok di Jawa Timur kan banyak yang ngaji itu harfan-harfa. Pola ngedikan saja di mana nih, lafaz yang terkenal saja di. Terus min awalil apa? Belajar ya, min awalil ta'alum, harfan-harfa. Kan kiainya tinggal bilang, ya sudah kamu maknani seperti saya ajarkan. Terkibnya juga seperti yang saya. Ini gara-gara anak-anak di sini itu nggak sehat, datang terlambat, bahkan banyak halaman, kan tidak kok. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu. Ya beda dengan sahabat dulu. Sahabat itu kalau Nabi ngendikan, ka'anna ala ru'usihim at-toyer, seakan-akan di kepalanya itu ada burung, enggak ada yang peleha Anda. Itu fokus. Ya sudah, akhirnya Nabi kalau sahabat ngendikan tentang riwayat Nabi ketika ada yang enggak percaya, ulang lagi, ketika ada yang tidak percaya. Masa iya Nabi ngendikan gitu? Mesti sahabat itu dengan nada tinggi ngendikan sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Saya ulang lagi, mesti beliau-beliau itu marah bilang apa? Sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Itu betul-betul kata-kata dari Nabi yang kuping saya dengar sendiri dan hati saya saat itu fokus mendengarkan. Tapi kiai saiki itu yang gitu nggak berani. Ngelihat adat santri terlambat, nggak fokus, bahkan halamannya datang. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu, nggak bisa. Dulu kalau sahabat mengutip dawai Nabi, kemudian ada yang dengan tanda kutip kurang apa? Percaya, mesti mereka sering tuh dengar kata-kata sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Karena dia yakin karena datangnya awal fokus, lagi datangnya awal fokus, sehingga bisa meriwayatkan Nabi harfan-harfan. Meriwayatkan Nabi apa? Harfan-harfan. Detail. Ya sama seperti sahabat itu sholatnya fokus, melihat percontohan sholatnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah penak saja gaya maklumat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat sebagaimana kamu menyaksikan saya. Jadi Nabi tidak perlu mengajarkan ulang dimulai takbir, Fatihah, gini nggak perlu karena mereka ngerti. Misalnya nggak perlu Nabi itu ngarang takrib terus jariyah itu
Maghrib, Isya, subuh, Syria, zuhur, asar. Orang tahu semua kan ketika makmum terus kan ngerti. Oh, jebule Nabi nak Maghrib Jaria, Isya subuh Jaria, nak zuhur itu Syria. Jadi gak perlu Nabi ngarang kitab sholat dibagi dua, ada Jaria, ada Syria, terus dites, bukan naikkan kelas, gak perlu seperti itu. Karena anak santri sertai goblok, itu mesti sering terlambat atau tidak fokus. Karena kiainya nggak berani bilang, kayak mau coba kitab koyok aku, nggak berani bilang gitu. Dengan posisi tekannya terlambat, nggak fokus, halamannya nggak tahu. Oke, error perkara telat masuk, yang pengurus error perkara pen rapi apa, ini kan yang ngaji orang error semua. Itu cara ilmu hadis ada ahli dhabti. Ahli dhabti itu wong gak ahli hadis itu selain sikoh adil itu kan harus ada ahli dhabti. Kuat dzakirah, otaknya itu udah error. Kalau bahasa sekarang tidak ODGJ, tidak orang terduga gangguan jiwa. Kalau sudah orang-orang error gini, nah cintanya gak kesampaian, rapi gak kesampaian, wong tuanya mulai bosan miserly. Ini kan orang-orang masalah. Itu buat terang nganti mati ya juga gak paham dia. Dulu tidak ada sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu kalau ngaji sama Nabi ini bukan nyindir, ini aturan. Saya ulang lagi, ini bukan nyindir, ini aturan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi dulu tuh modern sekali tata kelola pengajian tuh modern sekali, tidak kayak pengajian sekarang. Kiainya di panggung ngomong sekenanya, yang datang gue anaknya ribet. Wong kiri nono sing rokok, macam-macam. Nah, jajan dibagi rebutan. Dulu itu kalau sekali ngaji itu satu ya lagi. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Hanya diam takut burung itu terbang. Itu juga yang dimaksud Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Quran ini peringatan bagi yang hatinya fokus. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Jadi sekali ngaji itu didengerin dan hatinya syahid. Syahid itu bersaksi betul. Inna nabiyya qala kada wa inna nabiyya qala kada itu tahu betul. Enggak ada huruf yang tertinggal. Jadi sebenarnya Quran itu modern sekali di pengajian. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Nah sekarang kiai-kiai bilang gitu enggak berani. Gimana cara berani? Datangnya terlambat, halaman enggak tahu, materinya enggak tahu. Ya kan gak berani kayaknya bilang ya sudah dong terkibnya kayak saya ngajarkan. Maknanya seperti yang saya dan berani gimana? Ya gak. Tapi dulu ketika masih ada adat jamaah dan setiap sholat pasti jamaah. Ya saya ulang, setiap sholat itu dulu pasti jamaah. Makanya Imam Ahmad bilang jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Alasannya masuk akal. Di mana-mana yang namanya wajib itu bisa gugur bi adna udrin. Wajib itu bisa digugurkan dengan adna udrin, apalagi udzur yang akut. Tapi dalam Islam ternyata ada sholat syiddatil khaufi dan kaifiyahnya jamaah, itu dalilnya Muhammad ya. Di Quran itu ketika kita perang itu masih ada sholat syiddatil khaufi dan kaifiyahnya tetap jamaah. Itu menunjukkan bahwa jamaah itu nggak bisa ditoleransi untuk ditinggalkan. Wong syiddatil khaufi kok sholatnya kaifiyahnya tetap padahal angele kaya opong pas perang kok jamaah, anak-anak setai gak perang aja gak jamaah. Itu kalau gak fasik resmi tidak bisa gitu. Udah fasik masih apa? Resmi. Kan kefiannya sholat syiddatil khaufi, coba ada yang hafal Quran kan, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu asli fa idza sajadu falyakunu wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu kali soluma kawal yakutu fitrahum wa aslihatahum. Itu kan jelimet sekali demi jamaah, sampai ada kaifiah jelimet sekali karena apa? Demi itu. Terus mengilhami Imam Ahmad, gak mungkin kaifiah seperti itu kemudian hanya dibilang sunat atau wajib. Terus beliau secara ekstrim menghentikan sarton visi hadis. Ya logikanya gampang, wong perang kok masih jamaah. Itu ya bagian dari memahami Quran. Ya, jadi memahami Quran itu tidak boleh pakai makna lughawi. Saya ulang, tidak boleh pakai makna apa lughawi. Jadi tidak bisa misalnya wa aqimus sholat as-sholatu hutan ad-du'a.
Ya kacau semua, terus orang nggak sholat, rukuk sujud, madem mulon dungo, kacau semua kan. Iya kan? Kacau sekali kan, kacau sekali. Makanya harus dengan makna yang absolut ya, yang istilahi, yang ma'ruf. Nah, kefiahnya ya saji sudah. Sini bahwa faidah itu atau wasolil afhami ma'ani Quran wal amalu bima fihi badal lah. Ya kayak tadi misalnya tarobus nih gue bab kita, yang mana nih tarobus bukan dikira al imsak anisya atau al imtifaf anisya. Kita pastikan tarobus adalah mudah di mana perempuan nggak boleh nikah karena dia mengalami iddah baik iddah mutallaqah atau iddah ditinggal mati. Nah kalau nuruti makna lugat, makna tarobus ya intifak atau menahan diri atau menang dengan waktu tertentu. Kan tidak boleh seperti itu, harus menang opo karena harus ditentukan. Yaitu tidak boleh